Halo, selamat malam teman-teman. Jumpa lagi bersama dengan Om Ben dalam acara Menyan Om Ben yang dibuat oleh Komunitas PPC. Pada hari ini saya akan membahas hal-hal yang penting seputar apa yang terjadi di IHSG kita dan juga pengetahuan-pengetahuan yang terjadi di bursa saham kita supaya kita bisa ngerti, supaya kita bisa memahami semuanya dan kita bisa belajar lebih banyak lagi ya, sehingga jadi trader yang semakin pintar dan semakin bisa mengerti apa yang terjadi yang Bandar lakukan di pasar kita. Ya, sebelumnya seperti biasa saya minta untuk yang ini jangan di skip ya, karena penting buat teman-teman. Karena ada akun palsu ya. Di sini terlihat bahwa ada akun asli dan palsu, di mana saya bedakan bahwa akun asli ini hanya menerima rekening pembayaran via BCA saja yang tertera di sini ya, di 1170984214, sedangkan yang palsu memakai rekening virtual dengan berbagai nama dan lain sebagainya. Kemudian membernya tidak bisa di-chat ya, yang palsu. Yang asli bisa chatting untuk dua arah. Dan yang terakhir kita memberikan edukasi yang benar tentang saham, dan yang palsu memberikan edukasi palsu dan juga tanam modal atau mopit atau trading bareng seperti itu ya. Nah, ini akan saya tunjukkan bahwa teman-teman, bahwa kalau teman-teman cari link para pencari cuan ya, nanti teman-teman search di Telegram kalian, akan ada dua ya, dimana PPC yang asli para pencari cuan dengan ID @para_pencari_cuan ya, dengan member 8.800-an untuk saat ini. Saya membuat rekaman itu dengan foto profil yang tadi ya, asli dan palsu. Sedangkan yang para pencari cuan palsu adalah namanya PPC @para_pencari_cuan. Supaya apa? Supaya teman-teman tertipu ya, masuk ke dalam grup yang palsu karena membernya terlihat lebih banyak ya. Dan ini adalah foto profil kita yang lama dan sudah tidak kita pakai lagi karena selalu dicomot oleh PPC yang palsu seperti itu. Lalu ini adalah yang palsu, ini adalah yang asli. Yang asli ini linknya para pencari cuan ya, ini yang asli, dan saya sertakan di channel YouTube. Linknya di channel YouTube ini seperti ini ada ya, channel YouTube PPC yang asli ada, saya masukkan di biodatanya ya. Dan terlihat yang online walaupun membernya cuma 8.800, yang online sekitar 600-an. Sedangkan yang palsu ini membernya 10 ribuan, tapi yang online cuma 163. Jadi banyak akun-akun palsu seperti itu teman-teman, di mana ada tulisan owner aku cuan lebar seperti itu. Kemudian linknya juga para garis bawah pencari garis bawah cuan. Ini adalah link yang palsu ya. Lalu hati-hati sekali bahwa PPC yang asli tidak pernah mengajak teman-teman untuk menginstal aplikasi-aplikasi seperti TeamViewer, di mana mereka dapat meremote akses dari handphone atau laptop kalian ya, bisa diambil alih mereka, sehingga berbahaya sekali jika tersambung ke dalam internet banking dan lain sebagainya, maka akan bisa dikendalikan oleh mereka seperti itu ya. Jadi hati-hati sekali teman-teman ya. Kemudian ini yang palsu, mereka mengadakan program investasi seperti itu ya. Investasi ya, ini kali dengan dolar, luar biasa sekali ya, dengan dolar seperti itu ya. Dan juga lihat ini rekeningnya rekening virtual ya, 816 sekian, ini rekening virtual walaupun atas namanya sama, tapi karena rekening virtual bisa dipalsu seperti itu ya namanya. Dan juga tidak bisa di chat grupnya, ini writing message is not allowed in this group, jadi tidak bisa di chat. Membernya kenapa banyak? Karena mereka add sendiri membernya ya, tidak tahu member dari mana, jadi mereka suka add seperti itu. Nah, jadi sekali lagi saya tekankan, akun PPC asli dan akun Ben asli tidak pernah menawarkan investasi, dan saya tidak pernah chatting kalian tiba-tiba kalian masuk dalam PPC, tiba-tiba ada yang chatting, itu pastikan bukan PPC yang asli seperti itu ya. Jadi hati-hati sekali teman-teman. Sekali lagi, yang asli paling gampang membedakannya adalah rekeningnya, karena rekening BCA ini tidak bisa dipalsu lagi ya. 1170984214 itu rekening yang asli. Oke. Hari ini saya akan membuat sebuah video yang saya harap cukup menarik buat teman-teman perhatikan ya. Saya harap teman-teman bisa paham untuk video ini ya. Sekali lagi disclaimer on, video ini saya buat tidak untuk menyerang atau menyebut nama atau grup tertentu ya. Kita di sini berbicara sebuah konsep dari dunia trading. Saya mohon maaf apabila terjadi kesamaan istilah dan lain sebagainya, dan saya harap teman-teman tidak memberikan komen-komen yang jadi kompor ya. Saya sekali lagi, saya tidak menyerang siapa-siapa. Saya berbicara tentang realita di dunia trading kita ya. Semoga video kali ini membantu teman-teman untuk memahami, sehingga teman-teman jadi trader yang lebih smart ya, yang lebih pintar seperti itu. Ya, judulnya adalah logika bandar ya. Saham ini memantul dari support dan saham ini break dari resistnya. Jadi
saya akan menjelaskan logika bandar ya secara sederhana saja. Semoga teman-teman bisa paham ya. Dan juga saya akan menjelaskan nasib Aisyah dan friend di akhir dari video ini. Ya, yang pertama adalah prinsip dasarnya. Teman-teman butuh paham ya. Saya adalah seorang penganut technical analisa. Selain saya juga mulai mempelajari fundamental ya, karena saya basicnya adalah saya seorang trader. Dulunya saya dikenal sebagai tukang copet seperti itu ya. Saya sebagai copet di grup lama saya cukup dibenci ownernya, tidak disukai ownernya karena saya memegang prinsip saya tuh suka fast trading seperti itu. Tapi seiring waktu perkembangan, saya mulai belajar bagaimana cara swing dan mulai mencoba investasi seperti itu. Tapi teknisnya, basicnya, natural saya adalah seorang fast trader dan swing trader. Saya bukan investor dalam jangka panjang. Dan saya selain menganut technical analisa, saya juga menggabungkannya dengan apa yang namanya teknik analisa bandarmologi seperti itu ya. Selain foreign flow ya, bandarmologi, technical analisa, saya combine semua. Karena apa? Saya berpikir semuanya kalau saya gabungkan, tentu saya akan melihat sebuah gambar yang utuh dari sebuah pergerakan saham seperti itu. Jadi saya juga tidak akan memperdebatkan mana yang lebih baik, bandarmologi atau technical analisa atau fundamental. Saya tidak pernah mau memperdebatkan, karena buat saya prinsipnya adalah jika saya bisa memakainya dan saya bisa mendapatkan keuntungan, maka itu yang benar buat saya. Juga buat teman-teman, kalau teman-teman memang menganut full bandarmologi, saya tidak menyalahkan selama kalian bisa mencapai profit seperti itu ya. Tapi buat teman-teman perlu sadar bahwa semua analisa itu diciptakan untuk saling melengkapi ya. Jadi prinsip dasarnya adalah bandar itu memegang kendali atas pergerakan harga sebuah saham. Jadi sebuah saham itu ada yang namanya market maker ya teman-teman. Itu teman-teman butuh paham, ada yang namanya market maker atau yang kita kenal sebagai bandar ya, seperti itu ya. Jadi teman-teman butuh paham itu dulu. Jadi memang ada bandar dalam bursa kita, dan bandar itu memegang kendali pada pergerakan sebuah harga di saham. Dan kenaikan harga sebuah saham terjadi karena dalam tanda kutip seizin bandarnya. Artinya apa? Artinya kalau misalnya saya punya duit ya, saya punya duit 200 miliar, saya punya duit 200 miliar ya. Saya mau buat saham A itu ARA misalnya ya, saham A ya, saham ABCD seperti itu naik ke ARA. Tapi kalau ada bandarnya di sana, dan bandarnya tidak suka untuk karena sahamnya ARA, maka walaupun saya mengguyur 200 miliar seperti itu ya, tapi kalau bandarnya menghendaki tidak ARA, ya maka nanti sampai di atas akan diguyur bandarnya seperti itu ya. Jadi intinya bandar itu memegang kendali atas pergerakan sebuah saham. Jadi teman-teman perlu paham dan jangan main-main ya, bahwa harga sebuah saham itu bergerak naik karena seizin bandarnya seperti itu ya. Jadi mungkin ada yang berpikir bandar dari saham ABCD itu apa sih, broker pakai broker apa dan lain sebagainya. Saya perlu tekankan bahwa mereka itu bekerja dengan sebuah tim ya, dengan beberapa broker, tapi dalam koordinasi yang sangat baik ya. Kalau teman-teman perhatikan beberapa saham, ada broker MG, YB, KS dan lain sebagainya mengangkat harga, lalu kemudian sampai atas diguyur lagi dan lain sebagainya. Tapi itu pun terjadi atas seizin bandarnya seperti itu ya. Bandarnya memegang skenario ya, dia sebagai sutradara dari sebuah saham, dia ingin sahamnya bergerak ke atas, dia akan membuat skenario untuk bergerak ke atas dengan tim-timnya. Tim-timnya siapa ya? Seperti tadi saya sebut, bisa jadi kayak copeter-copeter seperti MG, YB, KS itu mereka ada untuk membuat pergerakan harga lebih menarik seperti itu ya. Dan yang perlu teman-teman pahami adalah bentuk dari sebuah candlestick ya, candlestick pattern ya. Harga naik seperti itu ARA, bisa marubosu ya, nanti bisa closing di high dan lain sebagainya, atau bisa bentuk jarum ke atas. Itu semua diizinkan dan digambar oleh seorang bandar seperti itu ya. Tetapi yang perlu diketahui sebebas-bebasnya mereka melakukan hal itu, ada batasan-batasan yang nggak bisa mereka tabrak. Jadi ada boundaries yang nggak bisa mereka tabrak. Dan hal yang nggak bisa ditabrak itu salah satunya adalah rencana awal dari saham tersebut, blueprintnya bagaimana, dan juga bahwa realita bahwa bandar itu butuh retail seperti itu ya. Itu yang perlu teman-teman ketahui. Jadi candlestick itu bisa dulu dilukis ya. Contoh saya misalnya punya perusahaan ya, perusahaan ABCDTBK seperti itu ya. Saya listing di bursa, kemudian saya kontak seorang bandar ya. Saya ingin tolong dong saham saya ini dinaikkan. Saya kasih kamu saham sejumlah misalnya berapa, 50 ribu lot atau 500 ribu lot nih saya kasih ke kamu. Kemudian juga ini saya kasih modal seperti itu ya. Saya kasih modal sekian.
saya pingin harga saham saya sekarang di 300, naikin dong ke 1000, seperti itu. Nah, dalam prosesnya seperti itu, Bandar ini akan merekrut banyak tim ya, merekrut banyak tim dan membuat skenario supaya harganya bisa bergerak naik ke atas. Ya, untuk beberapa hal memang terkadang pergerakannya ada bandarnya liar, cepat naikin ke atas, ada juga yang suka dengan proses. Itu semuanya ada skenarionya, teman-teman ya. Ada skenarionya. Dan untuk menghindari UMA dan lain sebagainya, itu semua dilakukan bandar untuk menjaga semuanya itu supaya bisa mencapai targetnya. Jadi blueprintnya itu tetap harus utuh. Nah, makanya saya selalu ajarkan buat teman-teman, kalau teman-teman trading dalam sebuah saham, ya terutama saham-saham yang mudah digoreng seperti itu ya, teman-teman harus paham blueprintnya bagaimana ya. Blueprint itu bisa dilihat dari historicalnya ya, dari historical bandarnya, lalu pergerakan harganya, polanya. Ini kalau saham ini tiba-tiba suka arah, habis arah nanti pasti akan ARB. Nah, itu semua harus teman-teman perhatikan karena itu termasuk dalam blueprintnya ya. Mereka punya pola, mereka punya jadwal dan lain sebagainya yang teman-teman harus memahaminya. Ya, seperti itu. Nah, jadi prinsipnya adalah karena saya bilang ya, bandar itu butuh retail. Karena apa? Karena dalam prinsip trading ada yang namanya penjual dan ada yang namanya pembeli. Di titik ini di mana bandar butuh retail. Seperti itu ya. Karena apa? Kalau bandar beli terus, tapi nggak ada yang jual, juga nggak bisa. Di satu titik ketika bandarnya merasa sudah cukup, dia mau jualan supaya harganya turun dulu, ya dia butuh yang namanya retail untuk beli dan lain sebagainya. Makanya saya jelaskan bahwa kenaikan sebuah saham itu atas seizin bandar. Nah, seizin bandar itu seperti ini teman-teman. Misalnya ya, perusahaan saya ABCDTBK tadi itu pingin naik harganya dan saya mencanangkan pada sebuah bandar. Bandarnya itu ngumpulin barang dari harga tadi 300 dikumpulin 350. Tapi tiba-tiba ada teman-teman atau sebuah grup saham dan lain sebagainya, misalnya grup saham A melihat wah ini saham ABCD ini potensi bakal bergerak naik, direkomendasikan. Nah, lalu banyak tuh member-membernya tiba-tiba langsung beli, dan biasanya member yang beli ini belinya nggak mikir. Karena apa? Karena wah ini direkom bakal naik ini, apalagi kalau grupnya grup yang sakti seperti itu ya, grup yang rekomnya stok tutnya luar biasa cespleng, ceritanya seperti itu. Langsung dihakal rame-rame, harganya dari 350 tiba-tiba bergerak naik ke 370, 380, 390. Sedangkan bandarnya merasa bahwa wah saya ini untuk beli ini belum cukup ya. Saya untuk beli 350 belum cukup. Maka apa yang terjadi? Ingat, karena bandarnya itu dapat barang dari emitennya juga, maka saham yang 390 itu diguyur. Nah, diguyur kencang seperti itu ya. Diguyur, dan juga butuh teman-teman memahami bahwa bid dan offer itu dikuasai oleh bandar. Seperti itu. Jadi teman-teman lihat ya, ada saham ya, wah saham ini sangat liquid, bid offernya tebel-tebel. Nah, teman-teman perlu paham bahwa bagaimana cara lihat tebal atau tipisnya? Gampang aja, kalau teman-teman punya broker sekuritas yang bisa lihat itu ya bid offer dan ada antriannya, jumlah antriannya. Di situ terlihat bahwa jumlah antrian yang paling ramai, misalnya ini antrian harga 300 itu ada 500 antrian, nanti harga di 302 itu hanya ada 42 antrian, 304 cuma ada 20 antrian. Nah, antrian yang kecil-kecil itu biasanya dimiliki oleh bandar, seperti itu ya. Mayoritas dimiliki bandar. Nah, antrian yang ramai itu kebanyakan retail ngantri di situ. Ya, retail ngantri di situ, termasuk offernya juga. Kalau offernya harga jualnya yang ada beberapa 350 itu misalnya tebel ya. Tebel sudah itu antriannya sampai 500 antrian seperti itu ya. Nanti di 348 hanya 20 antrian, 346 hanya 30 antrian, misal seperti itu. Lah, pastikan yang rame itu biasanya banyak retail yang ngantri di situ. Sedangkan yang lain tuh punyanya bandar semua rata-rata. Jadi mereka menjaga pergerakannya. Karena apa? Kalau mau mengatur harga, mereka harus membuat saham ini liquid ya. Ada likuiditasnya, ada orang yang bisa jual, ada yang bisa beli, dan terlihat bahwa memang bid offernya itu ada isinya. Beberapa saham ada, kalau teman-teman perhatikan, bid offernya tuh lompat-lompat atau kosong dan lain sebagainya. Nah, itu bandarnya nggak jagain ya, atau saham itu mungkin nggak ada bandarnya seperti itu ya, atau saham itu terlantar seperti itu ya. Jadi butuh ada orang big money yang masuk dulu, baru tiba-tiba liquid. Nah, kemarin kalau teman-teman lihatlah histori dari saham Raja kemarin ya, saham Raja boleh teman-teman buka sendiri nanti di rumah, saham Raja.
kemarin Jumat itu tiba-tiba lari ke atas kenceng ya. Kalau kalian lihat historinya di hari Kamis dan hari-hari sebelumnya atau Jumat paginya, itu bid overnya tipis-tipis Saham Raja. Tapi begitu hari Jumat mulai setengah 10-an big money-nya masuk, ada inflow yang masuk ke Saham Raja, tiba-tiba bid overnya tiba-tiba mendadak dari yang cuman ribuan aja bisa jadi puluhan ribu ya, bahkan sampai ratusan ribu terkadang. Itu karena bandarnya masuk dan mulai menjaga pergerakan harganya, melikuiditas dari saham itu. Itu berarti saham itu lagi digarap oleh bandarnya, seperti itu ya. Nah, teman-teman saya bilang ya bahwa bandar itu butuh retail. Dan retail kembali butuh bandar, seperti itu ya. Makanya tadi saya bilang kalau memang bandarnya ini belum merasa cukup untuk mengumpulkan harga atau menjaga harganya di sebuah menjaga saham di sebuah harga ya, misalnya seperti itu ya. Misalnya tadi saya bilang 350, bandarnya masih pingin di 350, 360-an nih mau di sideways, tiba-tiba ada grup yang spotting saham ini ada bandarnya, tiba-tiba pada mereka liar-liar HK semua ya. Sahamnya tiba-tiba di HK kenceng. Nah, yang terjadi kan otomatis karena saham yang di HK akan lompat dan lain sebagainya, akan bergerak naik kenceng kan. Dan banyak retail yang lihat di running trade nih, keluar terus nih. Nah, semakin HK. Nah, cara bandar untuk menghentikannya tuh gampang sebenarnya. Ada dua cara. Yang pertama itu bandarnya langsung guyur ya, cabut bidnya langsung diguyur. Atau yang kedua dia nebanin over. Jadi misalnya saya pingin udah naik sampai lebih 370 ya, 370-nya akan saya isi tebel. Tujuannya apa? Supaya retailnya takut. Wah, ini ada yang jaga ini di 370 ya. Maka mereka mulai ada yang hajar kiri, buang karena takut ya, takut diguyur kan, biasanya seperti itu, takut diguyur dan lain sebagainya. Nah, itu yang dilakukan bandar seperti itu. Jadi teman-teman saya sarankan, makanya kalau teman-teman ngerti dari sebuah saham itu ada bandarnya, jangan main HK kalau teman-teman mau jadi istilahnya, karena teman-teman retail di sini bukan penggerak ya, bukan penggerak harga. Teman-teman itu istilahnya hanya numpang ya. Kita hanya numpang dalam sebuah mobil yang bergerak ya, mobil besar yang bergerak. Nah, kalau kita ikut menggerakkan harga, yang punya barang tidak suka, maka akan macet seperti itu ya. Makanya sebagai penumpang yang baik, saya sarankan buat teman-teman kalau mau sahamnya ini langgeng ya, jangan main HK sembarangan, apalagi dalam porsi besar. Teman-teman harus perhatikan bidnya, overnya berapa ya. Beli secukupnya sesuai dengan bid dan overnya itu ya. Saya biasa menyarankan maksimal kalian beli dari misalnya bid dan overnya kalian jumlahkan semua, kalian rata-rata ya, maksimal tuh 20% aja dari jumlah rata-ratanya itu ya yang kalian beli. Dan belinya pun cicil bertahap, jangan suka HK-HK ya. Seperti itu. Jadi, nah, dan yang kedua, setelah bandar butuh retail, makanya bandar akan mengerek harga ya. Kalau harganya dikerek oleh retail akan diturunkan seperti itu. Setelah itu mereka paling mudah setelah cukup mengumpulkan barang ya, yang paling mudah dimainkan dari retail adalah psikologis. Artinya apa? Misalnya saya sudah cukup mengumpulkan di harga 350 nih. 350 saya seorang bandar, saya ngumpulin 350 udah cukup ya. Kemudian saya akan menaikkan harga ke 400 kan. Nah, biasanya hal yang paling mudah dimainkan dari retail adalah psikologisnya. Seperti itu ya. Contohnya bagaimana? Dari 350 saya mau naikin nih, dan saya tidak mau ada retail yang ikutan masuk ya. Saya akan menaikkannya di momen-momen krusial, seperti misalnya menjelang sesi berakhir atau di open dari sebuah sesi dari saham ya. Dari 350 tiba-tiba open gap up nih 360, dan kemudian saya ganjel 360 dan lain sebagainya, saya tebelin semua di bawahnya ya. Overnya saya cabut semua, saya HK semua yang di over, maka harganya akan bergerak naik. Seperti itu ya. Nah, nanti setelah sudah ada di harga tertentu, tim dari saya akan mulai memainkan likuiditasnya. Dengan cara mereka mulai memindahkan barang ya. Beli ya, ada yang beli, ada yang jual ya. YB beli, KS jual, seperti itu ya. Akan mulai oper-operan barang dan lain sebagainya. Supaya apa? Harganya terjaga likuiditasnya ya. Dan kalau saya mau memancing retail masuk, paling gampang adalah saya buat lonjakan kenaikan yang kencang dan kemudian saya ganjel bidnya. Ya, saya ganjel bidnya, saya tipisi over, sementara saya juga HK over, maka retail akan terganggu psikologisnya ya. Paling gampang dimainkan, tiba-tiba wah ini sahamnya bergerak, ini kenceng nih, breakout ini ya, breakout ini, maka saya mau HK, retailnya akan HK. Nah, kalau retail HK, bandarnya bagaimana ya? Diam aja, cuma jagain bid aja, diizinin di HK.
Tadi kan harga bisa bergerak naik sesuai dengan izin bandar ya. Makanya itu ketika ada retail yang masuk, dia akan HK, bandarnya cuma jagain bidnya aja. Dan akan mulai ngurangi overnya. Kalau mulai over gak ada yang makan nih, bandarnya akan makan. Atau tim-timnya akan mulai makan. Supaya harganya bisa bergerak naik. Seperti itu ya. Di satu titik tertentu, bandarnya sudah merasa cukup dan bandarnya mau jualan. Yang paling gampang dilakukan adalah ya cabut semua bidnya, mulai dibuang, diguyur seperti itu. Atau dengan kalau bandarnya elegan, bandarnya akan menaikkan sambil buang cicil pelan-pelan. Kalau bandarnya kasar, yang terjadi adalah bidnya itu dicabut, dibuang kiri. Jadi harganya langsung drop seperti itu ya. Itu terjadi di saham-saham, beberapa saham-saham gorengan yang teman-teman perhatikan. Jadi makanya saya bilang psikologis buat kita sebagai retail itu hal yang paling penting, karena koridor ini itu yang akan dimainkan oleh seorang bandar ya. Jadi teman-teman butuh paham ya. Saya harap semoga teman-teman bisa paham dengan apa yang saya sampaikan. Kalau misalnya tidak paham, nanti bisa join ke Telegram para pencari cuan ya. Kita diskusi di sana ya, seperti itu ya. Kemudian psikologis itu dapat dimainkan dengan beberapa cara. Yang pertama adalah dengan pergerakan harga dan pengaturan bid over yang tadi saya ceritakan ya. Jadi untuk psikologisnya ada istilah namanya fear of missing out ya, takut ketinggalan. Jadi yang tadi saya bilang itu pengaturan bid dan overnya tiba-tiba langsung di gap up, atau tiba-tiba dari harga 350 ya mendadak bandar ini HK ya, HK overnya dan cabut overnya yang dia supaya harganya cepat naik ya, dan kemudian bidnya diganjel lagi seperti itu. Jadi retail akan lihat nih harganya bergerak naik ini, harganya breakout ini, retail akan ikut masuk rame-rame ya, dan beberapa grup saham spottingan ini saham ini bergerak naik ini, saatnya beli, batasnya di sini dan lain sebagainya ya. Artinya retail akan banyak masuk dan lain sebagainya, akan kejar, akan fear of missing out, akan HK barang tersebut ya. Yang kedua yang paling gampang, yang paling banyak juga adalah menebarkan rumor-rumor atau berita-berita tentang saham tersebut bagus ya, melalui media massa, melalui grup-grup saham dan forum-forum saham yang ada di internet ini ya, semua ya, dari misalnya forum-forum saham A, forum saham B, grup saham A, grup saham B, semuanya akan dihajar dengan pemberitaan saham tersebut. Misalnya saham ABCD nih, saham ABCD yang saya punya, saya akan buat rumor bahwa saham ABCD ini diprediksikan akan memperoleh laporan keuangan yang bagus, atau diprediksikan membagikan dividen yield sebesar 10% ya, seperti itu. Atau bakal untung nih, kuartal keduanya bakal keluar LK-nya bakal untung sekian persen, seperti itu ya. Atau juga nanti akan ada private placement, akan ada rumor-rumor berita, misalnya sahamnya anggap aja saham telekomunikasi, bahwa akan ada kebijakan pemerintah yang memudahkan telekomunikasi ini, seperti itu ya. Jadi banyak rumor-rumor yang akan liar beredar dan lain sebagainya ya. Jadi biasanya itu yang dilakukan. Jadi kalau teman-teman baca rumor-rumor dan lain sebagainya, saya sarankan jangan buru-buru HK ya. Tapi teman-teman harus punya analisa secara pribadi, lihat analisanya bagaimana, teman-teman harus paham pergerakan dari bandarnya bagaimana dan lain sebagainya ya. Dan yang saya mau katakan bahwa pemberitaan dan pembahasan yang terlalu berlebihan dalam sebuah saham itu kalian harus waspada. Jadi misalnya nih ada saham ini sudah break nih dari area resist dan lain sebagainya, kemudian dihajar oleh pemberitaan media ya, bahwa ada keuntungan dari saham ini, dari kebijakan pemerintah akan mendapatkan keuntungan ABCDE dan lain sebagainya. Kemudian saham ini bakal banyak yang bahas ya, di grup-grupnya banyak sekali yang bahas saham ABCD ini sudah break dari resist, saham ABCD ini bagus ya, patternnya bagus dan lain sebagainya, sudah break, sudah ini uptrend banget nih, bakal naik ke atas dan lain sebagainya. Jika disampaikan secara berlebihan bahwa dan disebarkan di umum seperti itu teman-teman perlu waspada ya. Ada tanda tanya dalam hal tersebut, karena menurut saya prinsip dari sebuah akumulasi adalah dilakukan dalam operasi senyap, seperti itu ya. Jadi menurut saya pribadi, saya selalu jelaskan, saya tidak suka saham yang saya incer, yang saya akumulasi dan yang saya jaga di porto itu tiba-tiba dibahas oleh semua grup saham. Saya paling nggak suka. Jadi teman-teman perlu perhatikan bahwa bandar itu bisa nitip ke beberapa grup saham ya, bisa ngasih titipan-titipan ke mereka, ke ownernya bisa, ke tim-timnya bisa dan lain sebagainya. Semuanya mungkin, karena apa? Pada prinsipnya adalah yang benar itu akumulasi dilakukan dalam operasi senyap. Kalau sudah dilempar ke publik seperti itu ya, itu bukan akumulasi lagi ya. Itu bukan akumulasi lagi.
itu kebanyakan adalah bagian dari proses di mana bandar siap buang barang. Jadi yang perlu dipahami itu. Jadi sekali lagi pahami prinsip ini bahwa akumulasi itu dilakukan oleh bandar secara diam-diam, ya. Bandarnya cicil diam-diam dan lain sebagainya. Itu dia melakukan akumulasi. Tapi ketika bandar sudah melaunching sebuah sahamnya di media massa, tiba-tiba banyak grup yang bahas dan lain sebagainya, itu mulai area berbahaya buat saya pribadi ya. Teman-teman bisa perhatikan. Semoga ini pengalaman saya pribadi ya. Jadi semoga bisa membantu teman-teman. Nah, sekarang kita lihat apa di saham Friend dan Aisyah ya. Saham Aisyah ini besok Senin sudah buka suspend, dan saham Friend ini saham yang sangat banyak dibahas oleh banyak grup ya kemarin-kemarinnya ya. Nah, sebelumnya itu tadi saya membuat pertanyaan yang menarik di grup PPC yang umum ya, ini ya. Jadi saya membuat pertanyaan, yuk komen di sini mengapa trader ini suka dengan dengan saham Friend meskipun diajar DR terus menerus ya. Data membuktikan bahwa DR itu jualan masif tapi broker retail tetap beli. Ya, ini data yang saya ambil di tanggal 28 ya, perdagangan hari Jumat, di mana DR itu jualan 23M ya. 23 miliar, sedangkan retailnya beli 4M, YP beli 3,2M, NI beli 2,9, EP ya, CC, SQ, semua beli. Tapi yang jualan ini rata-rata adalah broker-broker zombie seperti dia, broker-broker yang aneh-aneh yang kita tidak terlalu familiar. Tapi yang pasti di saham Friend ini DR ini memegang kunci, karena dari awal nanti akan saya jelaskan dan saya bukakan ya bahwa DR ini terus-menerus melakukan distribusi ya, seperti itu. Nah, ini saya akan bacakan ya beberapa komen ya. Jadi supaya saya juga tahu dari masukan teman-teman ya. Dan ada yang komen kalau nggak sanggup ya nggak ada bisikan gaib kalau Friend mau terbang lagi, seperti itu ya. Itu komen dari seorang teman. Lalu ini ada yang komen, kita lihat kayaknya DR sudah tahu kalau Friend ini memang paling lemah di antara 3 pemain lainnya, Telkom, Isat, dan Excel, karena sebentar lagi akan keluar pengaturan yang hanya menyisakan 3 pemain jaringan telekomunikasi. Telkom jangan ditanya. Isat semakin kuat dengan beberapa visinya proyek Indigo, dan Excel adalah pemain utama di perkotaan. Friend hanya meningkatkan diri dengan akuisisi Bolt atau dengan kepemilikan di Palaparing Timur, sehingga saat peraturan bisa menjual dirinya dengan nilai tinggi, seperti itu ya. Ini saya akan bacakan aja. Sensasi arah 35% Om, karena semua retail berharap dia akan rebound kembali. Efek greed sih, banyak yang pengen cuan cepat dalam waktu singkat, apalagi denger cerita teman yang sebelumnya beli Friend di harga bawah mendadak kaya. Semua orang jadi pengen seperti itu ya. Ini saya sangat setuju dengan komen ini, bahwa memang ini saya juga merasa Friend ini sebagai mesin judi yang sangat terkenal ya, seperti itu. Jadi ada juga yang ini, ada yang join premium dan ini ada yang komen nih, bentar lagi juga gulung itu Friend tamat ya. Oke. Ya, ini ada yang bilang mindsetnya belum diberesin, bisa jatuh ditangkepin. Ini juga benar sekali ya. Hati-hati. Ini ada yang Atta Halilintar nggak terlalu penting komennya. Ini juga nggak terlalu penting. Ini ada yang komen, gila masih bahas Friend lagi. Ya, ada yang komen nih, saya cuman bilang saya menyesal udah kapok, gak mau ikut tren, gak mau ikut tren, bisa CL, average sama aja, udah seneng itu aja Om. Jadi intinya orang ini kapok mainan Friend ya. Ada yang komen karena spekulasi mereka pikir mau serok, mau adu lari sama bandar, napasnya kalah, seperti itu ya. Ada yang komen sebenarnya yang beli Friend itu untuk invest Om, karena newsnya 5G itu Friend sama Telkom, tapi ya mungkin mikirnya bakal naik, tapi malah diajar oleh bandarnya, ditambah posisi juga dari bawah. Kalau bisa ambil sekarang saat bawah, opini saya seperti itu. Artinya kalau ambil bawah sih tidak masalah ya. Oke sih, bener seperti itu. Lalu ada lagi nggak yang komen? Oke, ini sudah tidak ada. Saya bacakan komen di grup yang ini ya, grup premium PPC. Sebentar. Saya malah lupa logonya yang mana. Oke, saya bukakan di sini. Oh, ini diskusi bot, dan ini grup diskusi, maaf. Ya, ini saya bukakan dari atas ya.
Nih, ada yang bilang karena retail suka judi dan ngarep cuan cepet. Ini juga saya setuju. Ada yang bilang ini kasino ya, seperti yang saya bilang. Karena bayang sangkut dan average zone supaya bisa keluar lebih mudah waktu ada kenaikan. Ya, tergantung average-nya seperti itu. Psikologi aja om, saham sudah dibanting terus menerus, masa sih gak mantul. Mau bottom fishing malah dicaplok you. Sudah sangkut gak tega cut loss dan makin nambah average karena mau keluar cuan. Ya, akhirnya tidak jadi cuan karena malah terus loss ya. Ada yang bilang karena trending om, jadi fokus retail tertuju ke sana terus ya. Harga turun terus, friend, masa gak ada koreksi naik, udah turun dari 150 ke 100-an, gak mungkin turun ke 50. Ada yang berpikir seperti itu ya. Jadi ini adalah pemikiran-pemikiran dari retail ya. Saya akan bacakan. Ada kemungkinan sengaja nurunin penumpang nggak ya? Bandar yang ya pakai produk retail biar pada bunga semua. Kalau barang sudah terkumpul dari baru ditarik arah. Karena pada bulan Maret kemarin BBR dan BBR dibuang asing, dan yang beli retail juga YP dan kawan-kawan. Mungkinkah apa beda ya kalau kalau blue chip dan friend? Komen doang, thank you. Menurut saya ada bedanya ya. Nanti akan saya buktikan bahwa DR ini memang lagi masif jualan. Ini turun ke 60 siap jual gede rumah, gede motor, gede mobil, ngarep balik 150, kalau udah di 50 mikir berkali-kali. Seperti itu ya. Ada juga yang memacu adrenalin ya. Ada juga yang sudah cuci otaknya, jadi ngikut aja pimpinan bilang A ya sudah ngikut aja, tidak bisa berpikir jernih dan lain sebagainya. Ya, jadi intinya banyak yang berkata bahwa friend itu menarik karena seperti meja judi ya, seperti judi. Ya saya juga setuju bahwa friend itu seperti judi. Jadi saya akan tunjukkan apa yang terjadi di saham friend ya. Saham friend. Nah, saya akan bukakan chartnya saham friend dulu. Ini saya bahas friend karena ini menarik untuk dilihat bahwa apa yang dilakukan Bandar ya. Kita lihat bahwa friend ini waktu dulu itu masih terlihat sideways ya. Ini masih sideways berat di area 92 sampai area 118 seperti itu ya, 118. Jadi dia sideways. Tiba-tiba pada tanggal 23 ya, di tanggal 23 bulan 7 seperti itu. Saya akan bukakan sebentar teman-teman, tadi saya sempat screenshot. Nah, dari sini saja sebentar. Saya sudah. Ya, ini chart tanggal 23. Tanggal 23 kita lihat secara chart hariannya ya. Friend ini tiba-tiba ini dari nggak ada volumenya ya. Dari nggak ada volume mendadak ada keluar volume kecil di sini ya. Keluar volume kecil, dia naik dari harganya opennya 99, closing di 103 seperti itu ya. Nah, saya bukakan chart dari menitannya. Ini chart 5 menit ya. Chart 5 menit di tanggal 23, saham friend ini pagi ya. 45 menit pertama ya, atau 30 menit pertama dia naik dari harga 98 ke harga 108 ini ya. Dia naik dari harga kencang nih, naik tiba-tiba terus diguyur, dia turun dan sideways ya. Sideways dari jam 10 sampai akhir sesi ya. Dan ini terlihat bahwa menjelang closing ini harganya tidak bergerak sama sekali, seperti tidak bergerak. Jadi intinya Bandar tidak mau, ini ketika friend mau naik nih ya, Bandar tidak mau ada retail yang tahu bahwa friend akan digoreng besoknya. Intinya di situ. Tapi dari sinyal harian menunjukkan bahwa ada pergerakan yang menarik dari friend ya. Karena ini friend tiba-tiba, kalau ini kita buat garis lagi satu ya, friend ini bisa break dari 104 ya. Sempat bisa break 104, tapi volumenya kurang. Kemudian dia turun, tapi turunnya tidak dalam-dalam juga. Jadi sudah dari chart dan volume sebenarnya friend ini sudah memberikan sedikit sinyal ya, dalam tanda kutip sinyal seperti itu ya, sinyal awal. Kalau teman-teman bisa memperhatikan ini adalah sinyal awalnya ya, karena dia sudah keluar volumenya dan sudah breakout, tapi volumenya cukup kurang ya, dan tutup di bawah 104 ya, seperti itu. Nah, yang menarik keesokan harinya ini yang saya bilang bahwa Bandar mempunyai kuasa untuk menggerakkan harga, dan Bandar tidak pingin bahwa retail itu dapat barang di harga bawah seperti itu. Yang terjadi adalah di tanggal 24 di open sesi, tiba-tiba friend ini lompat ya dari 103, dia open gap up ke 107 ya.
dia open 107 artinya ada gap up, langsung dilompati ya. Resistnya ini yang tadi di 104 ini langsung dilompati. Seperti itu ya, langsung dilompati dan 5 menit pertama langsung nyentuh 116. Terjadi lonjakan nih, seperti itu ya. Dan kemudian sempat dibanting turun ke 111 tapi tidak diturun ke bawah lagi ya. Terlihat ini bantingannya pun tidak keluar volumenya. Artinya memang Bandar sengaja membiarkan retail-retail yang sangkut itu buang barang seperti itu ya. Dan setelah itu ditarik lagi ke atas ya. Ketika ditarik volumenya keluar lagi. Ya, ini volumenya sangat besar sekali sampai dia nyentuh di 126 ya. Ini pun terjadi dalam beberapa menit aja ya. Jadi ini 35 menit pertama itu harganya dari 107 sampai 126. Ada lonjakan yang sangat kencang sekali ya. Terlihat ini polanya sama lagi ketika sampai 126. Bandarnya membiarkan lagi. Ya, copetan ini orang-orang copet lagi sibuk nih di sini. Ya, gebuk-gebukan di sini. Karena ini sudah ketinggalan kan mereka atau yang beli di sini buang di sini ya. Sudah pada buang ya, sudah pada buang dia sideways lagi. Dan sideways-nya terlihat tidak ada volumenya. Artinya apa? Artinya Bandar hanya jagain dari bid dan overnya. Dijaga, dipatok kencang supaya tidak naik dan tidak turun ya. Ini harganya kan terlihat sideways dari harga 120 sampai 123 saja. Range-nya sangat kecil ya. Dan di sini biasanya orang takut dan pada mulai buang barang. Tapi karena bidnya itu dijaga tebel ya, sehingga kalau misalnya bidnya diguyur ya, dihabisin, diisi lagi oleh bandarnya. Ya, seperti itu ya. Kalau mau naik, overnya pun dijaga. Dan setengah 11 dinaikkan lagi. Terlihat volumenya keluar lagi nih mendadak ya. Sampai dia mentok di 134. Dan yang dilakukan Bandar adalah berikutnya adalah membiarkan bahwa friend itu menjadi liar ya. Terlihat ini copetan tidak karu-karuan di sini ya. Ini harganya terus turun dibiarin. Nah, 14.20 menjelang penutupan ya, 4 menit menjelang penutupan, tiba-tiba lihat ya volumenya bergerak naik secara kencang dan ini secara luar biasa bergerak naik dan arah. Seperti itu ya. Saya pada hari ini saya masih ingat bahwa saya nyetir dari Bandung ke Jakarta ya. Saya waktu terakhir saya memang melihat friend di harga 123 waktu memang saya berangkat jam 2-an. Lalu ketika jam 3-an saya setelah agak pelan-pelan penasaran sih. Saya buka ternyata friend sudah arah. Ya, tiba-tiba kok arah seperti itu ya. Dan terlihat bahwa di arah ini tidak ada transaksi yang terjadi karena apa? Karena bandarnya ngunci dengan bid yang sangat tebal sekali. Kalau tidak salah sampai jutaan lot ya, sampai jutaan lot dikunci. Nah, keesokan harinya yang terjadi seperti kita tahu bahwa kalau dikunci tebal, maka besoknya perdagangannya pasti akan lompat, akan gap up ke atas ya. Nah, di gap up ke atas ini sampai titik 168 orang pada mulai jualan dan diguyur ya, mulai diguyur dan lain sebagainya. Saya merasa waktu itu saya sempat merekomendasikan saham friend ya. Ketika dia mulai bergerak sideways di sini 134 ya, ketika dia mulai membentuk ini range ini, saya merekomendasikan bahwa friend itu saya bilang memang supportnya 134. Saya pribadi saya punya di average 136 waktu itu, kemudian saya nambah-nambah sampai 139 average saya ya. Average saya 139 karena saya berpikir ini ada support ibu di sini ya, dan waktu harganya bergerak naik, oke lah, masih oke seperti itu ya. Tapi di tanggal 29 ini memang harganya sampai kenceng ya, sampai 151 ya. Nah, ini adalah awal mula bahwa friend itu diguyur seperti itu ya. Mulai tanggal ini. Ini adalah awal mula friend itu mulai ada guyuran. Saya sudah mulai tidak serk mulai di sini. Ya. Mulai di sini sudah mulai tidak nyaman ini diguyur. Saya sudah out, turun lagi, saya beli lagi di sini. Ya, karena saya melihat ini adalah range ya, range dari sideways ya, range sideways ya, terlihat ya kotak ini ya, saya memang pegang kotak ini terus saja. Saya tidak berani kalau memang di sini Mas ya, karena saya ngerti pergerakan friend itu cukup liar sekali ya. Dan waktu saya beli lagi 136, 139, harganya bergerak naik ke atas ya. Kemudian ini sideways lagi. Nah, di sini ini mulai ada guyuran ya. Dan ini kalau teman-teman perhatikan, makanya saya selalu lihat volume ya. Volumenya semakin besar ya, semakin besar dan dia diguyur ke bawah. Saya sudah out di harga 140-an kalau tidak salah waktu itu. Karena saya melihat kok yang guyur DR ya. Ini di tanggal berapa? Tanggal 10 ya. Kita buka Broksum Friend tanggal 10. Saya akan bukakan Broksum Friend di tanggal 10 ya.
tanggal 10 net value-nya. Nah, dan benar memang tanggal 10 itu DR sudah mulai jualan. Kalau tanggal 7-nya masih belum, saya rasa. Ya, tanggal 7 broker DR masih belum muncul ya di sini ya. Jadi yang terjadi itu mulai di tanggal 9 ini ya. Nah, ini mulai ada buangan kencang di sini ya. Ada buangan ini ini ya, ini di sini di tanggal 10 ini, maaf. Tanggal 10 ini buangannya kencang sekali. Dan kemudian friend seperti yang kita tahu dia diguyur ke bawah. Selama proses guyuran ini, kalau teman-teman sudah paham bahwa memang DR itu jualan terus ya. Ini kita lihat sampai titik terendahnya di tanggal 25. Sampai tanggal 25 DR memang jualan masif seperti itu ya. Sebentar. Nah, DR jualan masif ya, dia jualan 300 miliar lebih ya, di average 110 ya. Tapi ini yang membuat saya bingung adalah kenapa retail itu beli terus. Makanya saya tadi tanya sama teman-teman, apakah ini mesin judi dan lain sebagainya. Padahal buat teman-teman perlu memahami bahwa ingat, teman-teman itu sebagai retail itu bukan penggerak harga. Jadi percuma kalian beli sebanyak mungkin kalau bandarnya memutuskan untuk jual. Seperti itu ya, itu yang perlu teman-teman pahami. Makanya teman-teman harus menurut prinsip yang saya prinsip juga, bahwa kita sebagai orang yang nunut ya, yang hanya ngikut aja, yang hanya bahasa Jawanya nunut ya, nunut ke bandarnya. Kalau bandarnya lagi naikin harga ya kita jadi penumpang yang baik, seperti itu ya, bukan jadi penumpang yang ugal-ugalan, yang tiba-tiba bandarnya tidak akan suka. Kalau bandarnya lagi jualan, ya sudah, kita sebagai penumpang kalau terasa sudah ikan besarnya mau turun ya kita lompat aja, tidak perlu ikut ya, tidak perlu ikut menurut saya. Itu yang terjadi seperti itu ya. Dan terlihat memang DR ini masih jualan. Karena itu saya juga menganjurkan teman-teman PPC waktu itu skip friend ya, hindari friend. Nah, tapi yang saya tertarik dengan friend itu adalah ketika kemarin ya, terlihat bahwa friend itu sempat memantul di sini. Di tanggal 26 sore ini di grup PPC umum pun banyak orang yang membahas friend dan pamer ya, ini friend ini saya merekomendasikan friend ini, ada member saya, ada teman saya ini bisa lolos dari friend dan lain sebagainya. Saya cuma ketawa aja di tanggal 26 ini. Tanggal 26 ini saya akan bukakan apa yang terjadi di saham friend ya. Tanggal 26. Oke, tanggal 26 ya. Tanggal 26 ini DR ada beli. Sebentar, saya akan buat di value aja supaya terlihat. Ya, DR ada beli 6,8 M ya. Dan dia ada jual 8,3 M. Makanya saya bilang saham ini bisa bergerak naik karena bandarnya mengizinkan. Waktu tanggal 26 DR mengizinkan harga friend itu tidak terus jatuh ke bawah. Dengan apa? Dengan cara dia memborong. Saham friend. Dan yang terjadi saham friend di tanggal 6 itu di tanggal 26 itu bergerak naik dan tutup di 108 seperti itu ya. Banyak teman-teman bilang sama saya, ini friend boleh beli enggak? Saya sempat bilang saya tidak berminat dengan saham friend karena buat saya jelas blueprintnya bahwa bandarnya masih pengen jualan, kenaikannya hanya kenaikan sementara. Apalagi saat itu friend digemborkan oleh semua grup saham, menurut saya dibahas semua grup. Ada saham yang membahas, ada yang bilang saham friend ini bakal naik lagi, bakal naik kencang dan lain sebagainya ya. Banyak sekali pemberitaan dan seperti tadi saya bilang, saya tidak suka kalau terlalu banyak diberitakan. Dan yang terjadi memang tanggal 27 dan 28 friend dibanting lagi dengan habis-habisan ya. Kita buka broksumnya lagi supaya teman-teman bisa tahu ya. Tanggal 27 dan tanggal 28. Tanggal 27 dan 28 itu DR kembali jualan masif ya. Terlihat DR jualan masif lagi ya. Artinya apa? Artinya memang DR masih belum selesai untuk berjualan. Seperti itu ya. Oh ya, saya bukakan netnya aja. Ya, netnya DR jualan 56 miliar. Dan yang beli masih sama itu aja, broker-broker retail. Jadi intinya adalah buat saya ya, percuma teman-teman melawan pergerakan dari ikan besar, ikan bandarnya ini percuma. Teman-teman harus memahaminya bahwa kalau
bandarnya jualan ya teman-teman ikutlah jualan, jangan menahan, jangan bantu jadi pasukan penahannya, percuma, karena teman-teman akan membuang banyak uang dan akan sangkut di sana ya. Jadi buat saya, kalau teman-teman tanya friend bagaimana selama brokernya masih jualan, DR itu masih jualan, saya menghindari friend ya. Apalagi yang perlu teman-teman ketahui bahwa di saham friend ini orang yang sangkut banyak. Saya tidak suka saham di mana orang tuh sangkut ya. Saya sangat tidak suka. Jadi saya lebih suka saham itu di mana orang tidak sangkut, di mana sahamnya enak, itu saya lebih cocok daripada kalian join ke saham-saham yang di mana banyak sangkutan di dalamnya. Itu saya tidak suka ya. Kemudian itu untuk susah untuk saham friend. Jadi saham friend saya murni saya hindari. Terserah kalau memang mau dinaikkan dan lain sebagainya, saya tidak akan peduli dengan saham friend sebelum memang saham friend ini mengalami konsolidasi yang cukup baik ya, seperti itu ya. Yang kedua, saham Aisyah. Saham Aisyah ini menurut saya menarik sekali untuk dibahas ya, saham Aisyah. Saham Aisyah ini sudah suspend dari tanggal 4 Juli 2018, artinya sudah suspend 2 tahunan lebih dengan closing terakhirnya di 168. Ini buat teman-teman perlu paham bahwa terkadang news itu membantu kita untuk menganalisa. Jadi saya bilang news itu bisa dua hal, bisa jadi media pom-pom, bisa jadi membantu kita untuk mengerti bahwa apa yang terjadi dalam pergerakan dalam sebuah perusahaan ya. Saya akan jelaskan dulu. Saya saham Aisyah itu, waktu itu saya mulai mengenal saham Aisyah itu ketika awal Februari ya. Awal Februari ini terlihat ya dengan jelas, saya sempat narik garisnya ini. Saham Aisyah ini mantul dari supportnya ya, mantul dari supportnya dan kemudian breakout seperti itu ya. Saya beli saham Aisyah di area sini. Saya masih ingat waktu saya lagi di Jepang, saya beli saham Aisyah di harga 460-an dan hari itu naik kenceng ya sampai ke harga 700-an. Saya sempat seneng sekali waktu cuannya lebar sekali, saya pasang trailing stop. Dan yang terjadi memang kemudian saham Aisyah itu turun, memantul dari supportnya naik lagi dan sideways panjang. Tapi saya sudah lepas Aisyah ketika kena trailing stop, saya sudah lepas dan saya buang. Seperti itu, dan saya tidak pernah beli saham Aisyah lagi semenjak itu. Jadi karena saya mengerti bahwa Aisyah itu pernah kena kasus beras ya, oplos beras dan lain sebagainya, makanya saya hanya memanfaatkan momentum saja ya. Nah, tadi yang saya bilang bahwa technical analisa itu teman-teman bisa pakai untuk mengetahui risk dan reward dari sebuah saham. Kalau memang ini ya, dia bergerak dan dia sudah di atas support, ketika dia jebol support ini sebenarnya sudah warning buat teman-teman ya. Buat teman-teman yang di area ini ya, di area 575 ketika jebol ke bawah, harusnya kalau teman-teman disiplin, teman-teman sudah cut loss. Seperti itu ya. Atau teman-teman yang beli di atas-atas ini ya. Dan memang saya selalu jelaskan bahwa saya selalu mencari saham yang melantai di support ya. Ini dia jebol support seperti itu ya. Nah, kemudian dia di sini mantul dari area supportnya dan kembali naik ke atas ya. Jadi saya selalu bilang bahwa kalau ada orang yang bilang bahwa saham ini mantul dari support dan bergerak naik dan disebarkan ke media massa, kemudian ada yang break dari resist dan lain sebagainya, itu kalau disebarkan ke umum itu tidak baik buat pergerakan saham itu sendiri, karena dia berarti mau jualan, intinya seperti itu ya. Jadi terlihat memang ini bergerak naik ya, kalau bisa beli di sini terlihat tidak kuat dan jualan harusnya. Jadi kembali technical analisa ini menjadi patron buat kita supaya kita bisa ngerti, supaya kita jadi warning buat sebuah saham. Dan warning kembali adalah di tanggal 7 Juni ya, 8 Juni bahwa dia break dari ini ya. Dia jebol dari area supportnya ya, dia jebol. Artinya apa? Technical analisa ini bisa dipakai sebagai patokan kita. Kalau memang ini kita beli di sini ya, ini kalian beli spekulasi buy and breakout ya, seperti itu ya. Dan dia breakout kemudian besoknya dia jebol ke bawah ya, maka yang harus dilakukan adalah cut loss. Kalau kalian disiplin, seperti itu ya. Orang yang buy on breakout kalau gagal bertahan di resist ya harus cut loss. Kalau dia beli dari support ya, terlihat ini naik di resist dan gagal bertahan ya taking profit, seperti itu ya. Ini kembali lagi dia menguji support dan ini adalah warning sebenarnya dari technical analisa itu sendiri ya. Dia jebol dari support, harusnya kalau kalian memang disiplin, apa yang kalian lakukan adalah kalian cut loss, seperti itu ya. Dan terjadi memang Aisyah itu terus turun. Ini di awal-awal Juni. Nah, banyak berita di awal Juni itu yang menarik sebetulnya ya. Aisyah rugi 551 miliar, kepemilikan saham 3 pilar korporat 37%. Seperti itu ya. Kemudian ada berita lagi di tanggal 3 Juli ya. Ini tadi tanggal 29 Juni bahwa kepemilikan dari
tiga pilar korporat sebagai perusahaan emitennya itu cuma 7%, kemudian berkurang lagi menjadi 5% ya, tanggal 3 Juli. Kemudian di tanggal 10 Juli, tiga korporat itu kabur dari saham Aisyah. Artinya apa? Artinya tanggal 6 Juli itu dari laporan KSI sudah di bawah 5% dan tidak ada. Belum jelas berapa kepemilikan saham tiga korporat sekarang, yang jelas berdasarkan laporan sebelumnya tiga korporat masih mengempit 5% dari saham yang beredar. Artinya apa? Tiga pilar korporat sudah lepas dari Aisyah. Seperti itu ya. Dan yang paling berbahaya adalah bahwa ketika lepas dari Aisyah ya, kemudian retail itu masuk, itu yang paling bahaya. Karena apa? Karena kalau yang punya emiten aja sudah keluar dan kepemilikan sebuah saham itu di masyarakat terlalu besar, itu sangat berbahaya. Saya akan tunjukkan sebentar. Sebentar, saya lupa kirim ke Telegram ya, dari capture ini. Ya, sudah saya kirimkan. Oke, nah ini adalah kepemilikan saham Aisyah per tanggal 31 Juli. Kepemilikan di masyarakatnya cukup besar ya, partisipasinya hampir 50%, sedangkan ini PT Pangan Sejahtera Investama hanya 32%. Kalau teman-teman tanya Aisyah besok bagaimana, saya nggak bisa menjelaskan secara teknikal karena sudah suspend 2 tahun. Tapi yang saya tahu adalah partisipasi publik yang segini banyak, artinya ada retail-retail yang sangkut, itu rata-rata logikanya adalah dia pengen keluar dari saham Aisyah. Seperti itu ya. Kalau orang pada pengen keluar dan tidak ada yang mau beli, otomatis Aisyah akan dibuka ARB. Ya. Jadi saya berpikir bahwa Aisyah akan ARB ketika tidak ada bandar yang mau nahan ya. Ketika tidak ada bandar yang mau nahan. Dan menurut saya tidak ada bandar yang mau berkorban untuk menahan Aisyah, apalagi kepemilikan di masyarakat sangat besar sekali. Jadi saya pribadi melihat kalau saya disuruh menilai Aisyah menurut saya sangat berpotensi untuk tidur di 50. Seperti itu ya. Jadi karena partisipasi masyarakat terlalu besar. Kecuali kalau tiba-tiba ada bandar yang berani menahan dan membeli semua barang yang ada di masyarakat, di trader-trader ya, di retail-retail dia beli, dia angkat harga, itu bisa. Seperti itu ya. Jadi saya tidak akan mau membeli Aisyah, tidak akan tertarik dengan Aisyah sebelum ada bandar yang mau masuk ke Aisyah. Seperti itu ya. Dan saya akan bukakan broker summary Aisyah. Jadi teman-teman bisa paham ya, biar bisa tahu Aisyah ini mulai tanggal ini ya. Saya akan bukakan brosurnya dari tanggal 9 Mei saja. Ini Aisyah di tanggal 9 Mei. Oke. Jadi teman-teman bisa tahu apa yang dilakukan oleh bandar di saham Aisyah sebelum Aisyah itu suspend, dan terlihat memang ya bandarnya jualan. Yang beli siapa? Tentu saja retail-retail ya, tentu saja YP. YP itu selalu jadi korban. Saya agak ngerti bagaimana YP itu jadi korban, selalu jadi korban. Broker sejuta retail jadi korban ya, seperti itu ya. Jadi terlihat jelas bahwa yang jualan di sini adalah rata-rata adalah bandar, seperti itu ya. Bagaimana bandar itu sudah keluar dari Aisyah. Nah, teman-teman perlu ketahui kalau saham yang bandarnya sudah keluar dan kepemilikan publiknya terlalu besar itu bahaya sekali. Yang terakhir saya akan lihatkan saham Karen ya. Saham Karen itu publiknya itu punya 61%. Sedangkan PT Krisnanya dan asuransi jiwanya itu cuma punya 16%, 8%, sedangkan direktur utamanya dan pemiliknya yang mengundurkan diri dari MCAS kemarin itu cuma punya 7%. Artinya ini saham ini dikuasai oleh publik sepenuhnya. Kalau sudah posisi begini, saya bilang saya menghindari saham Karen ya. Skip, saya tidak mau peduli dengan saham Karen ya, seperti itu. Apalagi kalau kalian lihat jelas di broker summary-nya itu sangat jelas sekali ya. Saya akan bukakan dari 1 Mei aja sampai hari ini. Apa yang di saham Karen ya? Broker summary-nya bagaimana? Ya, jelas sekali terlihat bahwa KS ya, ini broker Kresna Sekuritas itu jualan banyak sekali ya, 14 miliar ya. MS sudah lepas di 19 miliar. Yang beli siapa? 13 miliar itu rata-rata YP. Jadi saham Karen menurut saya ini saham yang saya hindari. Dan saya tidak terlalu tertarik dengan saham ini walaupun berpotensi naik dan lain sebagainya ya teman-teman. Jadi
saya tidak terlalu suka dengan saham Karen ya. Ini kemarin sempat naik dan ya sudah. Saya bilang buat teman-teman yang mau judi di saham Karen ini silahkan. Tapi kalau tiba-tiba dia suspend dan lain sebagainya, hati-hati aja. Ini ada gap di area sini ya. Ini ada gapnya di sini. Ya ini bisa sebagai resistnya. Ya di 135 seperti itu. Tapi saya pribadi saya tidak tertarik dengan saham Karen ya. Ada banyak saham yang menarik untuk dibahas, ada saham yang menarik untuk dibeli seperti itu ya. Jadi pada hari ini saya mau jelaskan teman-teman. Oh ya, ini ada satu gambar yang mau saya tunjukkan terakhir ya. Ini maaf videonya panjang sekali ya. Ini how the market works ya. Saya tunjukkan buat teman-teman. Ini saya dapat gambar dari internet ya. Menurut saya gambar ini sangat bagus ya. Sangat bagus untuk kalian ketahui bahwa dalam teoritis market box itu seperti ini ya, dimana investor saham, kita sebagai trader beli dari perusahaan ya, belinya ini dolarnya cuma 1 ya, kita dapat keuntungan lebih 5 kali lipat seperti itu ya. Itu teorinya. Yang terjadi sebenarnya ada seperti how stock market really works. Yang terjadi kenyataannya adalah trader culun itu jadi makanan, jadi trader kawakan makanan dari bandar, dan bandar jadi makanan dari perusahaan atau emiten tersebut. Itu yang terjadi. Jadi makanya saya jelaskan video ini walaupun panjang semoga berguna ya. Saya harap berguna buat teman-teman, membukakan pikiran buat teman-teman bahwa dalam dunia market di pasar saham tidak sesimpel yang terjadi. Yang secara teoritis ya sepertinya kita mau invest saham ini akan memberikan keuntungan buat kita. Tidak seperti itu, tidak semudah itu. Banyak permainan, banyak intrik-intrik di belakangnya. Kita lihat ada kasus Jiwasraya, Bapak Beni Cokro kena kasus dan lain sebagainya. Itu banyak intrik-intrik yang ada di dalamnya. Jadi teman-teman perlu memahami dan perlu belajar bagaimana cara trading yang baik dan perlu dapat komunitas yang baik dalam dunia saham ya. Jadi buat teman-teman yang belum bergabung dalam dunia saham apapun juga, saya harap teman-teman bisa join ya di PPC. Ini adalah PPC yang asli. Silakan teman-teman gabung di ini. Linknya adalah para pencari cuan ya. Linknya para pencari cuan. Dan teman-teman bisa join ya. Teman-teman bisa join di sini. Kalau memang teman-teman mau join membership dan lain sebagainya, silahkan. Bukan paksaan. Kalian bisa baca di sini. Kalian bisa join ke grupnya ya. Ke grup para pencari cuan yang asli. Kalian bisa berdiskusi. Kalau ada yang tidak jelas di video saya ini, saya harap kita bisa berdiskusi panjang lebar dalam grup ini ya teman-teman. Oke, sekian video saya dari hari ini. Setelah video ini saya akan membuat video yang baru di mana ada pembahasan beberapa saham yang teman-teman requestkan ya. Karena itu saya buat 2 video karena saya takut terlalu panjang ya seperti itu ya. Oke, terima kasih teman-teman. Saya harap video yang panjang ini berguna buat teman-teman, bisa membantu teman-teman memahami apa yang sebenarnya di market kita ya. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman yang lain, nyalakan loncengnya ya. Dan juga selalu ikuti video-video berikutnya ya. Terima kasih teman-teman. Sampai hari Minggu, kita jumpa lagi di video mendatang.